Selamat datang di rangkaian novena kepada Hati Yesus yang Maha Kudus tahun 2025. Dari hari ini sampai 9 hari ke depan, kita bersama-sama akan mendalami misteri kasih ilahi. Kasih ilahi yang memilih mencinta kita dengan hati manusiawi di dalam Yesus Kristus. Inilah salah satu misteri yang paling agung, di mana Sang Firman yang menjadi manusia membawa kasih Allah dengan begitu nyata sebagai saudara kita. Maka siapkan batinmu, tidak ada yang mustahil untuk dikerjakan bagi Allah. Yang Dia minta bukan iman yang sempurna. Yang Tuhan minta adalah iman sebesar biji sesawi, dan itu sudah cukup. Maka siapkan batinmu, sadari bahwa di tempat ini, di saat ini, hati Yesus ingin meraja juga di dalam hatimu. Sekarang kita siapkan hati kita, Anda sadari Tuhan hadir di sini. Sebelum kita mulai, siapkan dulu ujub doamu apa dalam hati, supaya sepanjang percakapan kita pada hari ini, engkau berfokus berserah kepada Allah. Menyerahkan apa yang menjadi ujub doamu. Tenangkan batinmu. Untuk semua perkara yang belum selesai di luar sana, tinggalkanlah barang sejenak. Masih ada waktu, tidak ada yang terburu-buru. Tidak harus terburu-buru. Sadari dalam tanda ini, kita dibaptis, kita dimenangkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena kepada Hati Yesus yang Maha Kudus. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantaraan doa Maria bundamu tersuci, aku memanggil engkau. Aku mencari dan memohon kepadamu, untuk mendengarkan permohonanku ini. Tenanglah. Mintalah karunia yang Anda minta saat ini. Sebutkan ujub doamu dalam hati. Sambil mengucap ujub doamu, yakinlah hati terkudus Tuhan Yesus Kristus mendengarkanmu saat ini. Yakinlah, penuhlah dengan harapan saat engkau meminta karuniamu. Ya Yesus, Engkau berkata, apa yang kau minta kepada Bapa-Ku dengan nama-Ku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam nama-Mu. Dengan perantaraan doa Maria bundamu tersuci untuk mengabulkan permohonanku ini. Sekali lagi, sampaikan ujub doa Anda dengan penuh harapan. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Dengan perantaraan Maria bundamu tersuci,
Aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Mari kita haturkan kembali ujub doa kita. Jangan takut, mintalah dengan penuh percaya. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudus-Mu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap padamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu memerlukan mukjizat. Pada siapa aku akan mengetuk kalau bukan pada hati-Mu? Terberkatilah mereka yang berharap padamu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hati-Mu penyakit ini, jiwa ini, permohonan ini. Anda sebutkan kembali apa yang Anda ingin persembahkan. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hati-Mu. Pandanglah dan buatlah apa yang hati-Mu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya. Kepadamu, aku mempersembahkan diriku. Di dalam Engkau, aku merasa aman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, aku berharap padamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau berkata, jika engkau hendak menyenangkan daku, percayalah kepadaku. Jika engkau hendak lebih menyenangkan daku, berharaplah padaku selalu. Padamu Tuhan, aku berharap agar aku tidak binasa selamanya. Amin.
Sahabat-sahabat hati kudus, Yesus yang diberkati Tuhan, sekarang kita doakan doa penyerahan keluarga kepada hati kudus Yesus. Sebelum memulai doa penyerahan keluarga ini, kalau engkau bisa menampilkan barang sebentar, memegang foto keluargamu, itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau foto keluargamu agak jauh, atau belum sempat kau siapkan, engkau bisa membawa wajah mereka dan nama mereka dalam doamu. Kini siapkan hatimu ya. Kita serahkan keluarga kita semua kepada hati kudus Yesus. Juru selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami. Maka kami datang kepadamu untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada hatimu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati ilahi Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu, serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insyaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang maha murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama, makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu, dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang elok. Dengan demikian, dalam waktu singkat, akan terdengar satu seruan saja di seluruh bumi. Pujian bagi hati ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanya lah hikmat dan pujian sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu, saudara dan saudariku, engkau dan seluruh keluargamu, engkau dan ujub-ujub doamu, didengarkan, diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, novena hari pertama kepada hati kudus Yesus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Di ujung novena, seperti biasa, Romo selalu akan ada renungan kecil supaya membantu Anda menyiapkan hari raya yang akan datang nanti tanggal 27 Juni. Kita mohon, semoga di hari raya itu Anda benar-benar diteguhkan dan dikuatkan. Sepanjang perjalanan novena tahun ini, Romo ingin kembali mengenalkan dokumen yang sangat luar biasa, ensiklik Paus Fransiskus tentang cinta manusiawi dan cinta ilahi dari hati Yesus Kristus. Namanya Dilexit Nos. Ensiklik terakhir yang ditulis oleh Paus Fransiskus adalah tentang hati kudus Yesus. Romo ingin bersama Anda melihat kembali poin-poin yang unik dari ensiklik Dilexit Nos ini. Romo akan membacakan 2 nomor
dalam ensiklik ini nomor 4 dan nomor 5 untuk hari pertama. Romo bacakan ya. Kitab suci mengatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Ini dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12. Sabda itu berbicara kepada kita tentang inti, hati yang ada di balik semua yang tampak. Bahkan di balik pikiran dangkal yang dapat menyesatkan kita. Para murid Emmaus dalam perjalanan misterius mereka bersama Kristus yang bangkit, mengalami saat-saat kecemasan, kebingungan, keputusasaan, dan kekecewaan. Namun terlepas dari semua itu, ada sesuatu yang mengusik di kedalaman diri mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di sepanjang jalan? Untuk engkau yang sedang bergumul dengan banyak kecemasan, kebingungan, keputusasaan, dan kekecewaan dalam hidup, dengarkan tulisan dalam ensiklik Dilexit-Nos nomor 4 ini menggugah Anda, menggetarkan Anda. Ternyata di balik semua perasaan cemas itu, ada sesuatu yang mengusik Anda lebih dalam. Dan itu tidak selalu buruk. Yang mengusik Anda di balik kecemasan, kekecewaan, sakit hati, air mata itu adalah kerinduan untuk bersandar pada hati Allah sendiri. Pernah nggak kita merasakan kadang-kadang begitu asing dunia ini? Seperti dunia nggak mengerti lagi siapa kita. Seperti nggak ada orang yang bisa mengenal dan membantu kita. Seperti saya merasa begitu sendirian. Kalau engkau pernah merasakan ini, tulis, saya pernah mengalaminya. Supaya yang lain juga tahu bahwa ternyata kamu nggak mengalami ini sendirian. Perasaan terasing dari dunia. Perasaan patah hati yang sedemikian dalam sehingga seperti kita nggak punya harapan untuk melihat masa depan. Bahkan dalam pengalaman seperti itu, bahasa lainnya dari kecewa, sakit hati, air mata, bahasa lain dari semua perasaan-perasaan yang dianggap buruk tadi adalah aku punya kerinduan untuk bersandar kepada hati kudus Yesus. Mestinya orang Kristiani punya bahasa alternatif seperti ini. Jadi justru ketika dia sedih, ketika dia cemas, ketika dia kecewa, sebetulnya bukan perasaan itu yang menjadi akar. Yang menjadi akar adalah kerinduan untuk bersandar pada hati kudus Yesus. Kayak orang kalau terus berdiri, nggak pernah duduk, capek pinggangnya, dan ketika ketemu kursi, langsung melepaskan bebannya. Apalagi kayak Romo beratnya hampir 1,5 kuintal. Begitu ketemu kursi, Seperti itu juga menurut saya orang yang sedang cemas, khawatir, sedih, gelisah. Dia rindu. Dia rindu untuk bersandar pada hati Tuhan. Maka saya senang ada novena seperti ini. Senang karena novena ini seperti bantalan tempat kita bisa bersandar sejenak. Bantalan tempat kita bisa mengharapkan kasih ilahi Yesus. Bantalan untuk sejenak beristirahat dari gemuruh dunia yang mengejar-ngejar kita. Maka katakan amin. Kalau ini memang memberkati Anda, amin, 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 amin. Pesan pertama di hari pertama novena ini simple. Coba kenali apa kelemahan Anda, kekhawatiran Anda, kecemasan Anda yang seringkali mengganggu. Jangan-jangan itu bahasa lain dari hati Anda yang sedang merindukan sandaran. Semoga Romo bacakan paragraf atau nomor 5. Selain itu,
Hati adalah tempat ketulusan, ruang di mana tidak ada kebohongan dan kepalsuan. Yang ada adalah kejujuran kehendak. Apa yang sebenarnya kita pikirkan, percaya, dan inginkan, rahasia yang tidak diketahui siapapun. Singkatnya, suatu kebenaran yang sesungguhnya perihal diri kita. Hati adalah bagian dari diri kita yang tanpa pencitraan dan ilusi, melainkan otentik, nyata, dan sesungguhnya mengenai siapa kita sebenarnya. Itulah mengapa Samson yang menyembunyikan rahasia kekuatannya dari Delilah ditanya, "Bagaimana kamu bisa mengatakan aku mencintaimu, sementara hatimu tidak tertuju kepada aku?" Dari kitab Hakim-Hakim bab 16 ayat 15. Setelah Samson membuka rahasianya kepada Delilah, barulah Delilah menyadari bahwa dia telah mengungkapkan isi hatinya. Ketika kita melihat mekanisme khawatir, kecewa, cemas yang ada di dalam hati kita, ketika atau sebaliknya kita merasa senang, bahagia, ketika kita melihat hati kita, di situ semuanya terpampang tentang diri kita. Tidak ada kepalsuan. Karena yang namanya isi hati itu tidak perlu pencitraan. Wajah, kata-kata, tindakan ini bisa jadi pencitraan. Tapi siapa sebenarnya kamu ada di dalam hatimu. Maka pesan Romo yang kedua di hari pertama ini, kalau engkau sudah mengenali bahwa hatimu rindu untuk bersandar pada hati Yesus, maka yang kedua, jadilah jujur di depan Tuhan Yesus. Kenapa devosi kepada hati kudus ini sangat indah? Karena ketika engkau menilik hatimu, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika engkau menjumpai hatimu yang sejati di dalam sana, engkau seperti berjumpa dengan Tuhan, tidak ada kepalsuan, kata-katanya nggak perlu difilter, perasaanmu nggak perlu difilter, pikiranmu nggak perlu difilter, karena apa? Di dalam hatimu itulah semuanya mengemuka. Maka, jadilah jujur pada Tuhan, terutama di saat-saat yang berat dalam hidupmu. Jadilah jujur pada Tuhan, terutama di saat-saat di mana engkau merasa sangat kekeringan. Jadilah jujur dan mengatakan, Tuhan, aku nggak sanggup. Tuhan, aku nggak mampu lagi. Tuhan, tolong saya. Jadilah jujur tanpa perlu banyak pakai topeng di depan Tuhan. Itu dua pesan Romo di hari pertama novena ini. Semoga kutipan dari ensiklik Dilexit Nos, nomor 4 dan nomor 5 di hari pertama ini memberkati engkau. Dan semoga kita bisa berjumpa besok di jam yang sama, jam 8 malam. Tuhan sayang padamu.